Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anyatun Maleha binti Nasuha dengan NIM 2207016017 dari kelas Psikologi 4A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson pertama kali digambarkan oleh James Parkinson pada tahun 1817 dengan sebutan paralisis Agiston. Kemudian Charcot dan ilmuwan lainnya mengembangkan penemuan James Parkinson tersebut sebagai penyakit yang memiliki gejala motorik dan non-motorik. Penyakit Parkinson disebabkan oleh penurunan jumlah dopamin di otak yang berperan dalam mengatur pergerakan. Akibat kerusakan neuron di substansia nigra pars compact atau SNC, batang otak, dan agregasi protein yang tidak normal. Badan Lewin mengandung sigma-sigmoid. Penyakit Parkinson merupakan penyakit sistem saraf yang terkenal dan penyebabnya masih belum diketahui. Penyakit Parkinson merupakan penyakit yang kompleks sehingga penyebab utama dari penyakit Parkinson tidak berdiri sendiri, melainkan dapat diakibatkan oleh sebab-sebab lainnya. Beberapa faktor seperti usia, geografi, periodisasi, serta faktor genetik yang dapat menjadi penyebab utama terjadinya penyakit Parkinson. Faktor penyebab Parkinson lainnya bisa juga disebabkan oleh kontaminasi logam dalam waktu yang lama di dalam tubuh manusia. Misalnya, seseorang yang bekerja di kawasan yang mengandung kadar logam tinggi sehingga tubuhnya terpapar oleh logam berat cenderung terkena penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini sendiri mempunyai gejala non-motorik seperti rapid eye movement atau REM, hilangnya penciuman, sembelit, kantuk berlebih di siang hari, disfungsi saluran kemih, hipotensi saluran kemih, dan juga ortostatik. Meskipun gejala-gejala ini tidak spesifik untuk penyakit Parkinson, terbukti bahwa jumlah pasien yang didiagnosis penyakit Parkinson meningkat ketika gejala-gejala non-motorik ini terjadi bersamaan dengan gejala-gejala motorik. Untuk gejala non-motorik penyakit Parkinson ini terdapat 4 gejala utama penyakit Parkinson. Untuk mendiagnosis penyakit Parkinson setidaknya ada 2 gejala tersebut yang harus ada. Gejala pertama adalah tremor. Tremor merupakan gejala Parkinson yang paling utama dan mungkin merupakan gejala utama yang dialami pasien. Gerakan tremor tampak seperti memukul berulang kali atau maju mundur. Biasanya gerakan tangan dan bisa juga kaki atau dagu. Tremor biasanya muncul ketika otot, tangan, dan kaki dalam keadaan rileks, sehingga tremor ini disebut dengan nama tremor saat istirahat. Kemudian gejala yang kedua ada rigiditas. Rigiditas atau kekakuan diuraikan sebagai sulit digerakkan atau ketegangan otot. Biasanya otot memendek dan menjadi tegang ketika bergerak atau memperlembut ketika istirahat. Kekakuan terjadi akibat peningkatan tonus pada otot antagonis dan protagonis dan terjadi ketika neuron motorik pada otot protagonis dan antagonis tidak dapat dihambat selama gerakan. Peningkatan aktivitas alfa motoneuron pada otot protagonis dan antagonis mengakibatkan kekakuan yang terjadi pada saluran rentang gerakan anggota gerak. Kemudian yang ketiga ada bradykinesia. Bradykinesia merupakan gejala yang paling mencolok dan biasanya paling membuat orang terlihat seperti cacat. Bradykinesia berarti gerakan lambat, seperti gerakan lambat. Bradykinesia termasuk gerakan yang tidak lengkap, kesulitan dalam mengawali gerakan, dan menghentikan gerakan yang sedang berlangsung. Misalnya, kesulitan dalam berjalan, bangun dari posisi duduk, juga kesulitan menelan, berbicara, dan membalikkan badan. Gejala yang terakhir adalah kestabilan postural. Kestabilan postural adalah kurangnya keseimbangan atau kemantapan sewaktu berdiri atau mengganti posisi. Keseimbangan postural sewaktu berdiri atau menjaga keseimbangan dengan satu kaki disebut dengan keseimbangan statis, sedangkan keseimbangan ketika berbelok atau berputar disebut sebagai keseimbangan dinamis.
Untuk diagnosis yang dipakai di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada possible, di mana di diagnosis ini terdapat satu dari gejala-gejala utama seperti tremor saat istirahat, rigiditas, bradykinesia, gangguan refleks personal. Kemudian yang kedua ada possible, di mana di diagnosis ini terdapat 2 dari gejala-gejala utama. Dan kemudian yang terakhir ada definite, di mana di definite ini terdapat 3 gejala dari gejala-gejala utama. Kemudian terapi yang bisa digunakan dalam penyakit Parkinson adalah yang pertama ada MAO atau monoamine oxidase B. Terapi ini dapat dipertimbangkan untuk pengobatan awal penyakit. Obat ini memberikan manfaat perbaikan gejala yang ringan, memiliki profil efek samping yang baik. Kemudian terapi yang kedua ada agonis dopamin. Agonis dopamin bekerja dengan menstimulasi dopamin reseptor di substansia nigra dan efektif untuk memperlambat munculnya komplikasi motorik seperti dyskinesia jika dibandingkan dengan levodopa. Kemudian terakhir ada terapi anticholinergic, di mana terapi ini efektif untuk mengontrol tremor pada stadium awal dari penyakit Parkinson, tetapi tidak efektif untuk mengatasi bradykinesia dan instabilitas postural. Sekian presentasi saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.